Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Haji Agus Salim rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan perintah Allah, yaitu sholat subuh. Kita lakukan secara berjamaah, dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal-amal soleh kita, yang mana ini menjadi bekal kita untuk ketika kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, melanjutkan dari apa yang sudah kita bicarakan pada episode yang lalu, di mana pada Ramadan kali ini kita berbicara mengenai al-i'jaz al-Qur'ani atau i'jazul Qur'an. Di mana pada episode yang lalu kita sedikit mengupas tentang al-i'jaz al-lughawi. Jadi contoh-contoh yang kemarin dikemukakan di majelis ini hanya contoh sebagian kecil saja dari sekian banyak, bahkan tak terbatas dari jumlah i'jaz yang ada di dalam Al-Quran. Pada hari ini kita akan mencoba untuk mengangkat aspek kemukjizatan yang kedua, yang oleh para ulama disebut dengan al-i'jaz al-ilmi, yaitu kemukjizatan dari sisi ilmiah atau isyarat-isyarat ilmiah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Hadratur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sekitar 15 abad yang lalu. Ketika ayat-ayat Al-Quran itu dibawa oleh Jibril disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu orang-orang Arab jahiliyah atau orang-orang Arab yang ada di sana sebagai orang pertama yang mendapatkan dakwah Al-Quran, itu mereka dari aspek ilmiah itu belum bisa mengungkap karena memang keterbatasan teknologi ketika itu. Nah, apa saja kira-kira, apa saja yang kemudian bisa kita masukkan ke dalam kategori al-i'jaz al-ilmi ini? Ada beberapa, bahkan banyak, ini hanya sebagian saja. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam surah Al-Kahfi. Di Al-Kahfi itu ada ayat walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Ashabul Kahfi, para penduduk gua, para penghuni gua yang dikenal dengan Ashabul Kahfi, itu tinggal di dalam gua itu selama 300 plus atau ditambah 9 hari. Pertanyaannya adalah, mengapa kok Allah tidak langsung berfirman selama 309 tahun, tapi 300 tahun ditambah 9 hari, wazdadu tis'a. Ternyata terungkap ini ada kemukjizatan ilmiah, yaitu ada perbedaan penghitungan kalender yang didasarkan pada Syamsiah, ya, yang kita kenal hari ini, kalender Gregorian itu dengan penanggalan yang berdasarkan Qamariyah. Selisih harinya berapa? Dalam 1 tahun ada selisih 11 hari. Sehingga 11 ini akan terus maju. Makanya kalau kita Ramadan tahun ini di bulan April, nanti tahun depan itu akan maju 11 hari. Berarti di akhir Maret kita sudah memasuki Ramadan. Terus begitu. Bahkan nanti ada saatnya, ya kayaknya kita tidak menangi, itu nanti bulan Hijriah, tahun Hijriah itu akan sama dengan tahun Masehi. Jadi akan mengejar terus. Nah, rahasianya ternyata kalau disebut 309 tahun, maka itu menutup kemungkinan di antara 2 kalender itu. Berarti hanya 1, yaitu Masehi. Tapi ketika disebut 300 tambah 9, 300 itu hitungan Syamsiyah, 309 adalah hitungan Qamariyah. Jadi ini salah satu rahasia
kemukjizatan dari sisi ilmiah. Yang lain contohnya Nabi Yakub alaihi salam, yaitu ayahanda Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu kan setelah dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur, lalu kemudian sampai kemudian Allah angkat derajatnya sampai beliau menjadi raja, penguasa di Mesir ketika itu. Ayahnya itu yang namanya Nabi Yakub itu tidak pernah, saking sedihnya itu banyak menangis sehingga akhirnya menyebabkan kebutaan mata. Sampai kemudian ketika saudara-saudaranya Yusuf itu sudah datang ke Mesir, lalu kemudian saudara-saudaranya Yusuf ini singkat cerita disuruh pulang kembali ke ayahnya sambil membawa bajunya Yusuf. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Jadi baju itu disuruh untuk mengusapkan kepada wajahnya ayahnya, terutama di bagian mata itu. Maka nanti akan bisa melihat kembali. Nah, walamma fasalatil 'ir, ketika rombongan kafilah ini mulai meninggalkan Mesir, padahal masih jauh itu. Apa kata Yakub, ayahnya Nabi Yusuf? Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannitun. Sesungguhnya aku ini mencium baunya Yusuf. Itu ungkapan Nabi Yakub yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ini mengisyaratkan bahwa setiap orang itu ternyata punya, mohon maaf, bau badan yang berbeda-beda satu sama lain. Ini isyaratnya dari sini. Ini terkait dengan bau badan, itu ilmiah. Lalu yang berikutnya, baru pada abad ke-20 ilmuwan-ilmuwan itu menemukan bahwa sidik jari manusia itu satu sama lain, mulai sejak zaman dulu sampai nanti bahkan akhir zaman, itu tidak ada satupun yang sama. Makanya kalau kita ini stempel ijazah itu ada tanda tangan, ada cap jari, ada cap 3 jari, ada cap jempol. Karena sidik jari itu tidak pernah sama. Ya. Itu baru ditemukan abad ke-20. Padahal Al-Qur'an sudah mengisyaratkan dalam surah Al-Qiyamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya. Itu untuk menjawab keraguan orang-orang yang mendustakan akan adanya hari akhir dan akan adanya dibangkitkan lagi. Allah menjawab, bala qadirin. Kalau hanya membangkitkan gampang. Tulang belulang itu yang mereka menduga tidak bisa dikumpulkan lagi, kami bisa. Bahkan dulu materinya tidak ada saja bisa. Bahkan kami qadirina ala an nusawwiya banana. Mampu untuk menyusun. Nusawwi itu maknanya adalah menyusun secara sempurna. Contohnya sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Fasawwa itu menyempurnakan ciptaannya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Banana itu jari jemarinya. Jadi jari jemari setiap orang itu akan disusun dan tidak pernah keliru antara satu sama lain. Padahal tidak ada satupun orang yang sama sidik jarinya. Ini suatu kemukjizatan yang ilmiah. Ketika ayat Al-Quran itu turun, orang-orang Arab ketika itu belum sampai pada tahap ini. Jadi kalau ketika pertama kali disapa, orang-orang Arab tantangannya lebih pada yang kemarin sudah kita bahas, yaitu kemukjizatan dari aspek bahasa. Karena mereka ahlinya di bidang bahasa dan sastra. Jadi kemukjizatan Al-Quran itu luas sekali. Terakhir kita ambil contoh tentang reproduksi manusia, asal kejadian manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qiyamah ayat 36 sampai 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabul insanu ay yutraka sudah. Apakah manusia itu dia menduga, dia mengira bahwa dia dibiarkan saja tanpa dimintai pertanggungjawaban? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah mereka atau dia manusia itu dulu berasal dari nutfatan min maniyyin yumna. Redaksi Al-Qur'an menggunakan ada nutfah itu min maniyyin yumna. Nutfah ini asal kejadian kita, itu dari mani yang yumna yang ditumpahkan ke dalam rahim sang ibu. Rahim istri dari seorang suami. Nah, yang menarik di ayat ini baru diungkap ilmu tentang embriologi itu pada tahun 1883, berarti abad ke-19 Masehi.
Lalu dikuatkan oleh seorang ilmuwan di bidang embriologi namanya Morgan, itu tahun 1912. Ya, terkait dengan kromosom X dan Y. Yang terkait penentuan jenis kelamin, yang kromosom X dan Y itu ada pada nutfahnya para laki-laki. Sementara di ibu-ibu hanya satu jenis, sehingga penentu jenis kelamin itu yang dari pihak laki-laki. Ini termasuk isyarat dalam surah Al-Balad, wa walidi wa ma walad, demi bapak dan anak yang ia lahirkan. Dulu pertanyaannya, kenapa kok bapak yang melahirkan? Yang melahirkan kan ibu. Ternyata rahasianya penentu jenis kelamin itu tidak bisa dipungkiri. Penelitian ilmiah membuktikan itu dari kromosom yang dibawa oleh bapak. Nah, kita lanjutkan kembali ke ayat yang tadi. Nutfah min maning, berarti nutfah itu bagian dari mani, sperma. Berarti ada sel spermatozoa. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa manusia itu jadinya dari 200 juta sekian sel lebih, banyak sekali. Dalam sperma yang dipancarkan oleh laki-laki itu hanya satu yang berhasil menembus ke rahim. Makanya Al-Quran mengisyaratkan dengan nutfah min maniyin yumna. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Jadi ini rahasianya luar biasa dari kemukjizatan dari sisi ilmiah. Lalu dalam surah An-Najm ayat 45-46, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha min nutfatin idza tumna. Nah, laki-laki ini. Bahwasanya Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Lalu lanjutannya min nutfatin idza tumna. Lah nutfah inilah terkait dengan kromosom X atau Y yang dibawa oleh sel spermatozoa laki-laki. Itu isyaratnya sudah ada di dalam Al-Qur'an. Dan terakhir di dalam surah Al-Insan Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari nutfah. Tadi itu nutfah itu bagian dari mani, ya. Lalu nutfah itu disifati dengan amsyaj. Dulu para ulama ini ayatnya ini kok unik ini. Uniknya apa? Nutfah itu bentuknya tunggal. Kan dalam bahasa Arab sama dengan bahasa Inggris itu ada bentuk singular, apa tunggal itu, mufrad, ada bentuk dua, ada bentuk tiga. Kalau dalam bahasa Arab itu ada dua, ada tiga, tasniyah dan jamak. Tapi nutfah ini yang bentuknya mufrad disifati dengan bentuk jamak. Secara zahir kelihatannya tidak sinkron, tapi tidak mungkin kalamullah itu tidak sinkron. Kemarin sudah kita sampaikan, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka ini tidak mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu dari selain Allah, datangnya dari selain Allah, maka pasti mereka akan mendapati kontradiksi yang banyak, pertentangan. Tapi ini tidak. Kelihatannya pertentangan, ternyata setelah diteliti ketemu jawabannya. Nutfah yang tunggal disifati dengan jamak. Jadi jamaknya itu mufradnya itu masyad. Mestinya sifatnya itu bukan amsyad. Ya kembali ke mufradnya. Tapi ini enggak. Ternyata rahasianya adalah sesuatu yang mufrad lafadznya disifati dengan lafadz jamak, maka menunjukkan mensifati sampai bagian-bagian terkecilnya. Inilah yang kemudian nutfah yang itu adalah sudah bercampur antara spermatozoa laki-laki dengan sel dengan ovum, sel telur perempuan, itu percampurannya itu kuat. Bukti percampuran yang kuat itu apa? Ada faktor genetik di dalamnya. Ada DNA. Jadi gennya itu nempel. Itu sampai mulai dari mbah-mbah kita dulu. Kadang ada anak itu yang sifatnya tidak mirip ayah ibunya, tapi ternyata nurut buyutnya, nurun dari buyutnya. Secara fisik tidak mirip bapaknya, tidak mirip ibunya. Menurut mirip siapa? Mirip mbahnya. Itu bisa. Bahkan sampai mbah yang keberapa. Karena percampuran itu sungguh sangat kuat dari sisi genetik. Makanya Rasulullah SAW itu termasuk menganjurkan bahwa untuk mencari pasangan maka carilah yang baik. Karena ini gennya akan terus menempel sampai terus ke anak cucu kita. Itulah beberapa hal tentang al-i'jaz al-ilmi yang mana kalau kita gali ini sungguh akan memperkuat keimanan kita.
Tapi sekali lagi yang harus kita ingat bahwa pendekatan sains, pendekatan teknologi, pendekatan ilmiah terkait dengan penelitian ilmiah itu bukan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sudah pasti benarnya. Jadi pendekatan sains dan teknologi adalah sebagai salah satu alat tafsir. Salah satu alat tafsir yang dengan itu maka dapat mempertebal keimanan kita dari sisi-sisi ilmiah yang sudah diisyaratkan oleh Al-Quran yang sudah turun sejak 15 abad yang lalu. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini, apa yang kita sampaikan ini menjadi satu ilmu yang manfaat, menjadi penjelasan yang barokah, sehingga bisa menjadikan modal kita, bekal kita untuk senantiasa dekat dengan kalamullah dan kita dekat dengan Allah dan menambah-nambah amal-amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'na wa ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.